Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah tentang jiwa, ya. Saya belum tahu ya judulnya apa. Tetapi nanti pada saat setelah readingan baru saya memberikan judul ya, yang berkaitan dengan jiwa ya. Ini entah dengan jiwamu ataupun jiwanya ya, orang yang terkoneksi dengan dirimu, karena ini energinya bisa vice versa, energinya terbolak-terbalik, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, sebelumnya ya jangan lupa dulu di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang jiwa. Bicara tentang kejiwa, adakah kedamaian dalam jiwa ataukah keresahan ya? Kita lihat tentang jiwa ya. Saat ini energinya kira-kira apa? Apakah yang baik ya ataukah yang buruk? Yang baiknya dijadikan satu motivasi untuk bisa lebih ke depannya, dan kalau buruk dijadikan satu pelajaran agar ke depan tidak terjadi, ataupun lebih introspeksi, berjaga-jaga supaya ke depan kehidupan kalian lebih baik ya. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Wow. Tentang jiwa di sini ya. Banyak seseorang yang merasa bahwa saya sekarang sendiri. Ya, ini entah dirinya entah dirimu ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Semuanya hilang. Ini ada di titik nol. Titik nol ini kayak gimana, kayak merasa bahwa saya semua orang itu udah pergi. Saya merasa, ataupun mungkin kalau dibilang orang-orang nggak pergi, tapi merasa kayak nggak nyaman kalau bersama banyak orang gitu, seolah-olah kayak macam saya ingin sendiri. Tetapi kalau yang saya bilang dari di titik nol ini, ada beberapa yang memang jatuh ya, jatuh dari sisi kesehatan, jatuh dari sisi finansial, jatuh dari sisi hubungan ya, atau bahkan tiga-tiganya ya. Ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga ya, sudah nggak ada uang, sudah nggak ada sahabat ya, dan juga pasangan. Dimana pada saat kamu ada uang, mereka datang semuanya nih, sahabat ya, pasangan. Pada saat kamu gak ada uang, mereka pergi, dan itu di situ kamu merasa bahwa kok saya seperti gini gitu, ataupun dirinya ya. Tapi ini memang saya merasakan energinya banyak yang terkoneksi dengan yang mendengar gitu. Jadi mungkin ini lebih ke kisahmu ya, karena energinya paling tinggi. Dimana kamu akhirnya merasa bahwa oke, kesendirian itu adalah kebahagiaanku. Karena ada beberapa juga walaupun mungkin kondisinya baik-baik saya, tapi nggak ingin pusing dengan urusan orang ya. Sudah nggak mau ribut, sudah nggak mau tersinggung, sudah nggak mau ambil pusing, sudah nggak mau gosip, nggak mau apapun lagi. Ingin tenang, damai dengan diri sendiri dan keadaan. Ya, ingin dekat dengan Tuhan. Udah capek dengan kehidupan.
Ya, capek dengan kehidupan nih artinya apa? Dengan banyak masalah yang silih berganti gitu, atau bahkan numpuk. Ya, kita lihat lagi di kartu kedua di sini, Five of Cups ya. Menyeleksi ini artinya siapa yang bisa masuk dalam hidupku saya harus seleksi gitu. Ya, ataupun apapun harus diseleksi. Tidak seperti dulu yang terlalu welcome gitu, terlalu baik akhirnya dimanfaatkan, disalahgunakan ya. Disalahgunakan nih artinya macam contoh ya pokoknya intinya kamu kadang-kadang itu malah menjadi toksik karena kehidupan kamu yang toksik. Ya, lingkunganmu yang toksik. Ini entah di keluarga, entah di dunia pekerjaan. Jadi pada saat kamu banyak duit, ataupun mungkin perusahaan lagi jaya, orang-orang semua pada sombong, songong, akhirnya kamu mengikuti gerakan-gerakan mereka yang sombong dan songong. Ya, dan sekarang kamu menyeleksi bahwa oh ini orang-orang nih, orang-orang sombong dan songong ini saya harus keluar dari situ. Ada beberapa yang saya lihat sudah resign dari pekerjaan ya, dan akhirnya membuka usaha sendiri walaupun sedikit, tetapi hasilnya ya, tapi kamu tetap lebih bersyukur. Melepaskan orang-orang yang tidak mencintai, melepaskan orang-orang yang tidak menghargai, melepaskan orang-orang yang sudah tidak menginginkan. Jadi tidak ada genggaman, tidak ada ikatan ya, atau berusaha untuk menjadi pribadi yang seolah-olah bisa menyembuhkan si A, si B, si C ya, super power. Jadi kamu udah, kalau dia mau berubah silahkan, tidak ya sudah saya pergi gitu. Saya nggak mau mengemis cinta, saya nggak mau mengemis uang ya. Saya harus kerja untuk diriku, saya harus membahagiakan diriku. Mau keluar dari keterpurukan tetapi dengan kondisi mental yang memang agak sedikit terkoyak-koyak ya, tetapi harus. Di sini ada yang tidak dinafkahi. Saya lihat anak tantrum, ya, ada mungkin anak berkebutuhan khusus. Jadi sudah capek fisik dan jiwa sebenarnya. Sehingga ya ingin sendiri melepaskan semuanya ya, lebih fokus pada diri sendiri dan lebih mendekat kepada Sang Pencipta. Oke, berikutnya di sini Ace of Pentacles. Saya merasakan di sini energinya ya, berusaha untuk hemat, berusaha untuk menerima apa adanya, berusaha untuk bisa bersyukur. Dimana dulu berfoya-foya, merasa. Jadi sekarang nih kayak macam hidup itu ingin bahagia gitu ya. Apa yang ada saya apa dibilangnya, bersyukur. Jadi kalau kamu merasa bahwa pasanganmu kok sekarang sudah diam, tidak seperti dulu, karena dia ada kebangkitan spiritual, ataupun dirimu ada kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu apa, Kak Ica? Kebangkitan spiritual itu artinya lebih ingin mendekatkan diri kepada semesta dan tidak terlalu fokus pada kebahagiaan duniawi. Jadi ibaratkan kebahagiaan duniawi itu yang saya lakukan, tetapi kebahagiaan surgawi dari jiwa saya yang saya harus tumbuhkan di dalam jiwa. Walaupun saya sendiri ya, tetap saya harus berbahagia. Saya tidak harus bisa meminta validasi dari orang lain untuk bisa membuatku bahagia. Tetapi kewajibanku adalah membahagiakan diriku sendiri tanpa merepotkan orang lain. Dan begitu pun saya tidak mau direpotkan oleh orang lain. Jadi kamu lebih, ataupun dia ya, lebih waras. Ya, lebih waras. Tapi bukan waras sombong, songong ya, tidak. Lebih waras nih artinya lebih apa ya kalau dibilang, logikanya lebih dominan tetapi hatinya masih dipakai gitu. Kalau sombong itu kan ibaratkan logikanya terlalu berlebih ya, tidak memakai hati ya, tidak ada empati. Tetapi kamu tidak. Kamu orangnya di sini lebih bijaksana, lebih tegas, tetapi tidak otoriter. Ya. Artinya kamu tuh orang yang bijaksana lah, seperti gitu, untuk mengambil keputusan untuk dirimu dan orang lain. Saya melihat di sini juga tuh ya, pelan-pelan tapi pasti kamu bisa menyeimbangkan dirimu dari tekanan mental. Begitu juga dari karirmu. Saya lihat ke depan karirmu akan jauh lebih bagus ya. Ini untuk orang-orang yang mendengar ya, karena energinya banyak. Orang-orang yang tersakiti ya, orang-orang yang tersolimi, orang-orang yang ditipu, orang-orang yang dihasut, orang-orang yang difitnah ya, jangan takut. Jangan takut. Ke depan hidupmu akan jauh lebih baik. Kamu ditinggalkan, kamu ditipu, kamu dicampakkan, tidak dinafkahi ya.
Ingat ya, walaupun mungkin kondisinya kamu tertati-tati ini ibaratkan stres, capek ya, bertumpu pada satu kaki, tetapi ingat ke depan ya, kamu memegang koin ya, di mana Tuhan itu adil gitu. Walaupun mungkin kondisinya kamu punya banyak masalah, tapi kamu tercukupi. Ya, atau bahkan saya lihat kehidupan finansialmu akan jauh lebih baik, kehidupan dalam hubungan pun akan jauh lebih baik. Walaupun mungkin kondisinya kamu tidak mempunyai pasangan, tetapi kamu berhubungan dengan atau berinteraksi dengan sesama itu bagus. Tidak seperti dulu yang mungkin kamu tidak terlalu care dengan orang, malah orang sekarang care dengan kamu. Kenapa? Karena kamu care dengan orang. Yang dulu mungkin kamu sombong atau nggak senyum gitu ya, mukanya jutek, judes, sekarang lebih murah senyum, lebih ramah, lebih sopan, orang pun balas. Jadi jangan kaget kalau seandainya kamu, kok orang-orang semua pada ini ya, semua kok pada senyum ke saya, tidak seperti dulu. Iya, karena dirimu sudah memantaskan dirimu. Bagaimana sih sudah memantaskan dirimu? Artinya gini, kamu sudah memperlakukan dirimu dengan baik, orang akan memperlakukan dirimu dengan baik. Ya, saya merasakan di sini kamu akan jadi lebih pemaaf, sehingga energi-energi negatif, bahkan black magic pun hilang. Ya, karena apa? Kamu sudah mengusirnya dari hati. Ada beberapa yang mengirim black magic, saya lihat di sini entah sakit, entah dalam hubungan ataupun karir, hilang. Kenapa? Karena kamu mengusir. Black magic itu kan kalau dia akan masuk kalau kita memang mengizinkan untuk mereka masuk. Tetapi kalau kamu tidak mengizinkan, dia akan keluar. Mengizinkan bagaimana? Kayak kamu di vibrasi bawah, insecure, marah, dendam, emosi. Tetapi kalau di sini tadi saya bilang kamu akan lebih pemaaf, semua ya yang negatif-negatif itu akan hilang. Hutangmu ya, ada beberapa yang berhutang di sini akan step by step lunas ya. Dan hidupmu akan lebih merdeka secara finansial. Ya, walaupun mungkin kondisinya, Kak Ica saya belum punya tabungan, tapi sih kamu nggak punya hutang kan? Iya, saya nggak punya hutang. Ya bersyukur. Di luar sana itu ya, mereka mencari uang, banyak uangnya, tapi uangnya pakai untuk bayar hutang kok. Kamu harusnya bersyukur ya. Pikiranmu apa dibilangnya, waras ya, tenang. Kenapa? Ya dikarenakan nggak ada tekanan dari hutang. Nah ini ya, jadi jangan takut ya. Tuh, ke depan kamu akan mendapatkan cinta. Cinta dari siapa? Entah dari pasangan, karena saya lihat di sini akan ada orang baru yang datang. Ya, kalau kamu sudah melepaskan orang-orang yang toksik, orang-orang lama ya. Orang baru, kamu mengizinkan orang baik, orang baru yang akan masuk ada. Ataupun orang-orang yang memang kalau bukan pasangan, orang-orang yang baru, macam contoh dari lingkungan yang baru yang sevibrasi dengan dirimu. Nah ini ya. Jadi ke depan akan jauh lebih baik ya. Saya merasakan di sini di awal-awal bulan depan ya. Sampai ke depan tuh kalian lebih cerdas, lebih malas pusing dengan urusan orang, lebih fokus pada diri sendiri dan kebahagiaan, tidak mau mempersulit dan tidak mau dipersulit ya, lebih mencintai diri sendiri ya, dan orang-orang yang mencintaimu. Jadi kamu tidak memaksa cinta ya. Nih, Four of Swords, kamu akan lebih ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Walaupun tersakiti, walaupun merasa tidak adil, tapi kamu akan ikhlas. Ibaratkan kamu menerima takdirmu, kamu menerima semua yang sudah digariskan Tuhan kepadamu. Oh ini nasibku toh, ya sudah saya terima. Tapi saya berusaha merubah nasibku, berusaha merubah takdirku untuk masa depan dengan saya harus bisa lebih bijaksana dalam memilih semuanya saat ini. Supaya ke depan lebih baik. Dimana hari ini takdirku hancur, karirku hancur dan semua hancur ya, takdir yang agak sedikit gimana gitu ya, karena saya di masa lalu saya nggak tegas, saya orangnya begini, saya orangnya begitu, akhirnya sekarang yang saya dapatkan. Nah itu ya, jadi mungkin di sini lebih ke pesan semesta ya, jangan takut. Karena bicara jiwamu memang agak meronta-ronta untuk mau keluar dari kondisi saat ini ya, karena sudah nggak nyaman. Tetapi ingat ke depan ya, kamu akan jauh lebih bijaksana, jauh lebih baik secara fisik, mental ya, dan terutama kesehatan mental ya dan fisik, dan juga secara finansial. Kalau kamu fokus pada kebahagiaan, dan itu yang akan terjadi ke depannya. Ya, kamu akan jadi lebih bahagia. Jangan takut. Ya. Karena habis gelap terbitlah terang.
Jangan kamu pernah meratapi kesedihanmu, tetapi harus bangkit untuk berjuang supaya menyelesaikan semua masalah yang ada pada dirimu agar terang itu bisa datang dalam hidupmu. Ya, jangan takut, semesta berpihak padamu, ya. Fokus pada kebahagiaanmu selama kamu berbahagia, ya, dan melepaskan orang-orang yang pernah ataupun memberikan maaf ya kepada orang-orang yang pernah menyakitimu. Energi itu akan cepat datang kepadamu. Energi kebahagiaan, kelimpahan, ya, kekayaan itu datang kepadamu. Jangan takut, ya. Selama kamu selalu berbuat baik, karma baik selalu ada untukmu di masa depan. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan ya, semoga ke depan hidupmu jauh lebih baik, lebih bahagia, dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.